Selamat malam, saudara-saudari, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami sangat kasihi. Pelayanan ini yang Tuhan berikan adalah tantangan Elia. Tantangan Elia, dan kami mulai pelayanan ini dari tahun 2000 yang dinamakan tantangan Elia ini. Ya, dan puji Tuhan. Dan slide ini, PowerPoint ini, file ini tersedia dengan gratis bagi pekerja-pekerja Tuhan. Jadi email saja ke Pak William. Dia punya emailnya elijah003@gmail.com. Kalau saudara ingin mendapatkan PowerPoint file ini, kirim email saja ke elijah003@gmail.com. Dan kalau ada pertanyaan juga, silakan email ya ke Pak William. Pak William itu bahasa Indonesianya juga lancar sekali, tapi bahasa Indonesianya bukan bahasa Jakarta, bukan bahasa Indonesia yang hari ke hari. Dia bahasa Indonesianya sangat bahasa Alkitab lah ya, sangat tepat gitu ya. Puji Tuhan. Jadi kami ada 9 session. Ini session pertama. Jadi kalau Bapak dan Ibu-ibu waktu mendengar pengajaran ini sedikit, wah ini nggak pernah dengar ya. Tapi mari kita tunggu sebentar pertanyaannya. Pertanyaan boleh dikirim ke Pak William. Tapi sesudah selesai session ke-9, semuanya lengkap ya. Jadi pertanyaannya dicatat, dikirim ke email. Nanti juga pada session ke-9 kami ada tanya jawab. Video untuk training ini ada di YouTube. Ya. Nah, boleh diambil screenshot-nya atau boleh pakai HP ya, itu. Video untuk training ini. Tujuan seminar tantangan Elia adalah melatih pekerja di ladang. Sama seperti Tuhan Yesus melatih murid-muridnya. Untuk menyelesaikan amanat agung di Malaysia dan di Indonesia dan di dunia ini pada akhir zaman ini. Ini tujuan kita. Melatih kita semua dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus sendiri. Nah, ini yang dikatakan di Wahyu pasal 5 ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Tiap-tiap suku, tiap-tiap bahasa, dan kaum dan bangsa. Ya, di dunia ini banyak suku, di dunia ini banyak sekali bahasa. Ya, seperti di India, kampung satu ke kampung kedua tuh mereka tidak bisa bicara karena bahasanya lain. Ya, dan semua itu harus dijangkau. Dan kalau menurut United Nations kita ada 150 lebih ya negara-negara. Itu bukan ya. Bukan hanya nation yang begitu saja, negara-negara saja yang 150 itu. Lebih banyak daripada itu, karena ada suku-suku, ada bahasa-bahasa, ada kaum, ada bangsa. Ya. Wahyu 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar, orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Jadi ini adalah amanat agung, saudara-saudari, yang siapa yang harus selesaikan? Nah, kita lah, ya. Bapak sudah mengirimkan anaknya. Nah, anaknya membawa kita semua kepadanya. Untuk apa? Untuk membawa ini bangsa-bangsa, suku-suku, kaum, dan bahasa.
Jadi ini amanat agung, saudara-saudari. Kalau ini belum terselesai, Tuhan Yesus belum datang. Jadi kalau kita mau hitung waktunya, kapan Tuhan Yesus akan kembali lagi, ya itu sesudah amanat agung ini selesai. Betul? Ya, memang kita banyak ya, kita juga lihat Israel, kita lihat keadaan-keadaan di dunia ini. Tapi inilah ya jarum jamnya ya, sebelum semua suku, kaum dan bahasa-bahasa itu terjangkau, Tuhan Yesus tidak akan kembali, saudara-saudari. Dan amanat agung ini tidak diselesaikan oleh malaikat-malaikat, tetapi oleh kita semua, orang-orang percaya. Dan bukan hanya oleh pendeta-pendeta saja, atau penatua-penatua, atau pemimpin-pemimpin saja. Setiap orang percaya. Setiap orang percaya. Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah. Pergilah. Ya. Untuk orang percaya selalu Tuhan Yesus kayak Abraham, Sarah, pergilah. Ya. Untuk kita juga pergilah. Nah, di sini. Kalau untuk orang-orang yang belum percaya, Tuhan Yesus bilang datanglah. Ya. Kalau ini, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Menurut ahli-ahli misi, di seluruh dunia ada 3.000 sampai dengan 7.000 suku atau bahasa di mana tidak ada saksi Yesus atau gereja yang bisa kabarkan Injil kepada suku itu. Nah, inilah namanya suku-suku yang belum terjangkau. Siapa yang akan menjangkau mereka? Ya, kita semua, ya. Kita semua ini dan orang-orang percaya setempat itu yang akan menjangkau suku-suku terpencil, suku-suku terabaikan ini. Masih ada 3.000 sampai dengan 7.000. Itu masih banyak sekali ya. Kita akan menyelesaikan amanat agung di Malaysia dan Indonesia hanya dengan menjangkau suku-suku yang belum terjangkau. Artinya di setiap suku di Malaysia dan Indonesia harus ada orang-orang percaya atau gereja rumah yang bisa kabarkan Injil kepada orang suku itu dengan efektif dan berhasil. Nah, waktu aku di sini gereja, itu bukan gereja bangunan ya, bukan. Gereja itu artinya kumpulan orang-orang percaya. Ingatlah, gereja itu bukan bangunan. Ya, kalau cuma bangunan, ya, kita bisa lihat hari ini bagaimana ya. Bangunan itu selalu dibakar, selalu diserbu, ini itu. Tidak perlu. Gereja itu adalah kumpulan orang-orang percaya. Nah, nanti kami kasih lihat bagaimana kita menjangkau orang-orang itu ya dengan kesaksian-kesaksian di India dan tempat-tempat lain. Tujuan kami adalah melatih saudara-saudari menjalankan perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada waktu mereka diutus memberitakan kerajaan Allah. Inilah perintah Tuhan Yesus di Lukas 10 ayat 9. Sembuhkanlah orang-orang yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka kerajaan Allah sudah dekat padamu. Sembuhkanlah. Habis sembuhkan, beritakan Injil. Ya, sembuhkanlah orang-orang yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Nah, saudara-saudari, ayat ini boleh kita simpan di dalam hati kita ya, supaya sembuhkanlah orang-orang yang ada di situ. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimanakah Tuhan Yesus mengajar dan melatih murid-muridnya. Ya. Kita nggak akan melihat teladan hamba-hamba Tuhan yang sangat masyhur atau sangat berhasil atau pengajaran mereka. Puji Tuhan mereka ada mengajar. Tapi bagaimana kalau kita balik ke Tuhan Yesus sendiri yang mengajar dan melatih murid-muridnya? Benar? Markus 6 ayat 1. Kemudian Yesus berangkat dari situ
dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Jadi Tuhan Yesus selalu membawa murid-muridnya. Kemana saja dia pergi, dia bawa. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat. Dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Takjub. Dan mereka berkata, di manakah diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Rupanya waktu Tuhan Yesus membawa murid-muridnya kemana saja, waktu mengelilingi kampung-kampung itu, selalu mengajar firman Tuhan dan banyak mujizat-mujizat. Dan orang-orang ini sangat takjub melihat mujizat-mujizatnya. Di mana dia bisa melakukan mujizat-mujizat yang macam itu? Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang timpang berjalan, orang kerasukan setan dibebaskan. Ya, dari mana diperolehnya semuanya itu? Ya, bagaimana dia dapat melakukannya? Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Saudara-saudari, hari ini di mana saja di Indonesia, di Malaysia banyak desa-desa, betul? Ya, walaupun banyak orang di kota-kota, tapi desa-desa itulah di mana Tuhan Yesus berjalan. Karena di desa-desa itulah di mana banyak yang belum terjangkau. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, saudara-saudari, ini ayat juga yang perlu kita hafalkan dengan seksama. Bukan saja dihafalkan, tetapi masukkanlah ke dalam hati kita. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya. Lalu memberikan tenaga. Nah, sekarang saya mau uraikan ini tenaga. Tenaga ini adalah power, ya, atau dunamis. Boleh dicatat. Tenaga ini artinya power, dunamis, ya. Dunamis itu bahasa Yunaninya, power itu bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya tenaga, power, kekuatan, ya, dan kuasa. Ini kata-kata yang sangat penting yang akan kita uraikan terus-menerus, ya. Kuasa itu otoritas, ya. Yang berkuasa, kan kita suka berkata, oh yang berkuasa, dialah yang perintah. Benar, kuasa, otoritas. Dan di dalam bahasa Yunaninya, exousia, ya. Jadi nanti kita akan uraikan dengan jelas bagaimana pakai tenaga ini dan kuasa ini. Bagaimana pakai power ini dan authority ini. Bagaimana pakai dunamis dan exousia ini. Untuk apa? Menguasai. Bukan untuk mendoakan, ya. Setan-setan, ya, menguasai. Artinya setan-setan itu bawahan kita. Dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit, bukan mendoakan orang sakit, tapi menyembuhkan, ya. Dan dalam bahasa Inggrisnya to heal the sick, to cast out demons, ya, menguasai, mengusir setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Jadi rupanya menguasai setan-setan, mengusir setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit itu nanti kita lihat caranya adalah sama, ya. Bukan setan kita usir dalam nama Yesus, hei setan engkau keluar, terus orang yang sakit kita doakan, oh Tuhan Yesus sembuhkanlah orang sakit ini. Tidak, rupanya nanti kita lihat, ya, bagaimana Tuhan Yesus mengusir setan, juga sama dia menengking penyakit-penyakit. Nah, saudara-saudari, ini penting sekali, ya. Jadi ingat, kita murid-muridnya diberikan tenaga, power, dan kuasa, otoritas, ya. Dan lalu ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah, untuk menyembuhkan orang. Puji Tuhan,
Ya, mengutus mereka. Sudah diberikan tenaga dan kuasa ini untuk menguasai setan-setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Mereka diutus memberitakan kerajaan Allah, memberitakan Injil, dan juga sekali lagi menyembuhkan orang, bukan mendoakan orang sakit. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Sekali lagi, mereka pergi memberitakan Injil dan menyembuhkan. Nah, mari kita mulai mengalihkan perhatian kita, bukan mendoakan orang sakit ya. Waktu menginjil, kita menyembuhkan orang sakit. Menyembuhkan orang sakit. Ini yang terjadi sebelum hari Pentakosta. Ya, benar? Kitab-kitab Injili itu semua yang Tuhan Yesus jalankan sendiri, ya Tuhan Yesus dipenuhi Roh Kudus, benar? Ya, waktu dia dibaptis di Sungai Yordan. Tapi murid-murid belum kan dapat kepenuhan Roh Kudus ya. Jadi apa yang mereka puja sebelum hari Pentakosta? Nanti kita akan jelaskan ini lebih seksama. Tetapi mari kita lihat bagaimana Tuhan Yesus mengajar mereka. Pakai apa? Ya pakai yang tenaga dan kuasa yang diberikan. Dan bagaimana menjalankan tenaga dan kuasa ini. Ya. Nanti kita akan ke Kisah Rasul-Rasul. Kita akan uraikan lebih jelas lagi. Bagaimana Tuhan Yesus memenuhi kita dengan Roh Kudus. Dan kita harus lebih hebat lagi. Haleluya. Lalu, ini masih Lukas 9, ayat 6. Lalu pergilah mereka, dan mereka mengelilingi segala desa, sambil memberitakan Injil, dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Dan inilah yang terjadi di India pada hari ini melalui pekerja-pekerja kami. Kami akan berikan sedikit bagaimana pengalaman di India, bagaimana kami jalankan ya perintah ini. Lukas 10 ayat 1. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjukkan 70 murid yang lain. Ya, yang tadi 12, kata orang, itu semua 12 rasul kan, mereka yang hebat. Ya, kita ini ya orang-orang kecil lah, orang-orang percaya lah, yang biasa saja. Nah, ini untuk kita nih, 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Untuk apa? Terus diperintah, sembuhkanlah orang-orang yang sakit. Tidak bilang doakan orang sakit ya, tidak. Sembuhkanlah orang-orang sakit dengan tenaga dan kuasa yang aku berikan, betul? Sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Sembuhkan, terus beritakan Injil. Nah, ini kesaksian kami dari India. Di satu kampung di India ada seorang dukun yang anak perempuannya diserang oleh setan-setan. Dukun-dukun yang lain membenci dia dan mengirim setan-setan untuk menyerang anaknya. Sebagai dukun, dia sendiri juga dukun. Mencoba membatalkan serangan itu dengan pakai ilmunya. Tapi biar bagaimanapun dia gagal. Tiap hari keadaan anaknya semakin memburuk sampai tidak bisa makan dan tidak bisa tidur. Akhirnya dukun itu menjadi sadar bahwa ilmu apapun biar dari dukun lain tidak akan melepaskan anaknya. Jadi karena sudah jalan buntu, dia panggil pekerja-pekerja tantangan Elia. Mereka datang dan dengan otoritas dalam nama Yesus mengusir setan-setan yang menyerangi anaknya. Akhirnya anaknya terlepas dan sembuh. Dukun itu serta istrinya bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Satu kesaksian lagi, seorang ibu namanya Sumitra digigit oleh ular yang sangat beracun dan waktu dibawa ke rumah sakit sudah tidak sadar lagi. Di situ dokter memberi dia suntikan anti racun, tetapi setelah setengah jam masih belum sadar. Dokter bilang kepada keluarganya bahwa tidak ada perobatan lain untuk dia dan dia harus dibawa pulang. Di rumah selama 3 hari berikutnya, Sumitra sama sekali tidak sadar dan keluarganya sangat-sangat berkhawatir. Terus keluarganya ambil keputusan panggil pekerja-pekerja kami. Memang keadaan sangat gawat. Dan kalau melayani dia ada resikonya.
Bagaimana kalau dia meninggal waktu kita sedang melayani, betul? Gitu. Walaupun demikian, pekerja-pekerja kami ke rumahnya dan melayani Sumitra dengan penuh keberanian. Nah, keberanian ini datang dari kepenuhan Roh Kudus, betul? Dalam nama Yesus yang berkuasa. Pada saat itu Sumitra kembali sadar. Karena itu keluarganya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menyaksikan mujizat itu. Tetangga-tetangga mereka pun menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, kesaksian ini banyak sekali, hampir setiap hari kami punya itu koordinator Subot yang di India itu kirim ini kesaksian. Sampai nggak habis-habis ya, kalau di dalam website kami banyak kesaksian ya. Jadi kalian nanti kalau dapat PowerPoint ini dibaca saja ya, dilihat saja kesaksian-kesaksian. Nah, kami ada ini pekerja-pekerja yang dilatih diutus pada tahun 2018 sesuai Lukas 10 ya. Nah, Subot melatih mereka seperti kami sekarang sama-sama ya belajar. Terus Subot itu yang di tengah-tengah ya, dan istrinya Rosi. Ini di Orissa, saudara-saudari, dan Orissa saja itu provinsi ya, banyak sekali desa-desa. Dan pekerja-pekerja ini anak-anak Tuhan yang sudah memang sudah percaya Tuhan, dilatih ya selama 2 bulan. Subot ajak mereka ke kampung-kampung. Terus habis itu dua disuruh keluar ke kampung-kampung lain. Dan mereka menjangkau kampung-kampung itu sampai, wah, kalau kita suruh pergi mah bisa kelenger ya di tengah jalan. Kampungnya itu kita nggak bisa pergi dah pokoknya ya. Nah, sejak tahun 2018 ada 500-600 kesaksian. Hari ini lebih banyak lagi ya, ribuan kesaksian. Walaupun COVID-19 sekarang ganas dan menyebar kemana-mana di India, sejak permulaan tahun 2018 sudah ada 500. Hari ini sudah 800 ya gereja rumah yang baru selama setahun ini, tahun 2020, tahun 2021 sampai bulan ini, mereka tetap berjalan. Kenapa? Karena kita punya cara kan ke desa-desa, 2 orang. Jadi bisa selalu berjalan. Walaupun nggak bisa ngumpul, nggak jadi soal, dan tidak ada gereja, bangunan gereja rumah. Di rumah-rumah saja, sel grup ya. Hari ini bukan 500 lagi, sudah mencapai 800, saudara-saudari. Dan di India ini kami menunjang mereka, hamba-hamba Tuhan ini, pekerja-pekerja ya. Kami memberikan mereka $75 ya, sekeluarga. Sebulan. Puji Tuhan ya. Kalau kita orang Amerika tuh mau misi, paling sedikit tuh $5.000 sebulan. Mereka hanya $75. Nah, inilah yang kami lakukan. Kami support mereka ya. Di Indonesia, di Malaysia, kalian yang sudah terlatih akan menghasilkan juga buah yang sama. Haleluya. Haleluya. Itulah tujuan seminar ini, puji Tuhan ya. Jadi seminar kesembuhan ini bukan hanya menerima kesembuhan saja atau melayani orang-orang percaya. Terutama tujuannya adalah menjangkau orang-orang yang belum percaya. Dan saya beritahu saudara-saudari, mujizat-mujizat yang terjadi di antara orang-orang yang belum percaya itu, atau di antara sanak saudara kita itu yang belum percaya, akan saudara-saudara sepupu kita yang belum percaya, lebih hebat saudara-saudari. Kenapa? Karena Tuhan mau menyembuhkan mereka, kasih bukti untuk mereka supaya mereka bisa datang kepada keselamatan. Amin. Itu kan yang lebih penting. Orang selamat bukan orang sembuh saja. Di Indonesia. Nah, Pak Elias mungkin sudah masuk ya. Pak Elias lagi jalan ya dari Bandung ke Pengalengan ya. Nah, Pak Dasep dan Ibu Imas ini ada di Pengalengan ya. Mereka ikut, saya pikir. Pekerja-pekerja ini yang di Indonesia. Pekerja-pekerja masuk kampung berdua-dua atau satu orang sendiri.
Di kampung banyak orang menderita bermacam-macam penyakit. Pekerja-pekerja pergi dari rumah ke rumah bertanya kalau ada anggota keluarga yang sakit. Di desa biasanya ada banyak sekali keluarga di mana ada yang sakit atau ditindas setan. Di situ sembuhkanlah yang sakit dan lepaskanlah yang kerasukan dalam nama Yesus. Sesudah terjadi mujizat, beritakanlah Yesus kepada keluarga tersebut. Nah, kita kalau di Pengalengan ya, Pak Dasep, Ibu Imas, Isa Al-Masih. Beritakanlah Isa Al-Masih kepada keluarga tersebut. Jangan sebut agama Kristen atau pindah agama masuk Kristen. Jangan. Bilang saja Isa Al-Masih atau Yesus adalah Mesias dan akan mengampuni dosamu dan bawamu ke sorga. Jangan sebut kata anak Allah. Ya. Nah, kalau sudah terjadi mujizat, lebih mudah kabarkan Injil. Lebih mudah ya, ada hak di situ. Orang yang baru percaya bisa menjadi saluran sampai membawa orang lain kepada Tuhan. Ya. Ini until itu artinya sampai ya, membawa orang lain kepada Tuhan. Pada waktu orang kampung dengar kesaksian dari orang yang baru disembuhkan, hati mereka lebih terbuka menerima Isa Al-Masih. Di mana seisi rumah tangga sesudah percaya karena menyaksikan mujizat yang dahsyat, seringkali keluarga itu sangat berminat mengadakan gereja rumah atau persekutuan rumah dimulai di rumah mereka. Carilah orang baru yang penuh semangat untuk Tuhan. Dia bisa bantu memimpin gereja rumah itu. Kadang-kadang pada waktu pergi untuk penginjilan, boleh ajak orang yang baru sembuh untuk bersaksi. Saudara-saudari, ini semua PowerPoint nanti akan dikirimkan kepada saudari-saudari yang mengikuti pengajaran ini ya. Jadi bisa dipelajari dengan lebih seksama lagi caranya ya. Wah, ini acaranya Tuhan Yesus ya. Laporan dari Indonesia, ini laporan dari Pak Elias ya. Dan dari Pak Dasep dan Ibu Imas. Dalam jangka waktu 16 tahun. Ini dari tahun 2003. Ya. 5.000 orang Sunda. Sekarang sudah 6.000. Ya. 2003, oh iya, sudah 18 tahun ya. 6.000 orang Sunda di Jawa Barat menerima Isa Al-Masih lewat hamba Tuhan yang kami latih. Hamba Tuhan itu Pak Elias ya. Pak Elias yang di pinggir sekali. Kalau Pak Elias masuk kampung dipanggil Pak Ustadz. Nah, menurut hamba Tuhan yang memimpin mereka itu, ujung tombak yang dipakai adalah otoritas atau kuasa, otoritas, menguasai, ingat ya. Bukan minta-minta ya, setannya pergi atau sakitnya pergi. Atau mendoakan ya, otoritas menguasai sakit penyakit dan setan-setan. Orang mati telah dibangkitkan. Nanti kita akan berikan kesaksian waktu kita sampai ke kisah rasul-rasul ya. Pak Dasep dan Ibu Imas yang sekarang hadir dengan kita, mereka lah yang melayani ya orang mati itu yang dibangkitkan. Setelah menjalankan mujizat, dia memakai, Pak Elias ini pakai kontekstualisasi dalam penginjilan. Nah, kita akan belajar ini ya, kontekstualisasi. Ya. Memakai budaya mereka dalam penginjilan ya, yang cocok dengan firman Tuhan ya. Jadi kita nggak pakai cara orang Amerika, tidak. Nggak pakai, pokoknya pakai budaya mereka untuk menjangkau mereka. Menjangkau saudara sepupu kita. Ya. Nah, ini kalau biru begini, sesudah kalian dapat PowerPoint ini, kalian kalau masuk ke situ, klik ada
sejarahnya, ada keterangannya ya. Kita tidak suruh mereka pindah agama, masuk agama Kristen menjadi orang Kristen. Nanti kita disalahkan jadi mengkristenisasikan. Tidak perlu. Ya. KTP-nya dibiarin aja. Ya. Pokoknya orangnya masuk surga, KTP-nya boleh ke kemana ya? Ke neraka, nggak jadi soal. Jangan KTP-nya Kristen, KTP-nya aja yang masuk surga, orangnya masuk ke neraka. Wah, itu mah terbalik-balik ya. Jadi biarin, jangan persoalkan itu agama. Karena kita bukan ikut agama, kita bukan ikut pengajaran, kita ikut Tuhan Yesus. Haleluya, jalan satu-satunya. Dan ikut Bapak kita yang di surga yang menciptakan kita ya. Nah, kita diselamatkan dengan masuk agama Kristen? Coba lihat nanti ya, Romawi pasal 10 ayat 9. Kita tidak diselamatkan dengan masuk agama Kristen. Kita tidak suruh mereka datang ke gereja. Nanti gerejanya dibakar. Sebaliknya, kita memuridkan mereka di tempat yang tidak disebut gereja. Di rumah saja. Cell group, buka itu Alkitab, belajar sama-sama. Setelah itu mereka diutus kembali kepada masyarakat mereka sendiri sebagai saksi Isa Al-Masih. Nah, ini kesaksian dari Pak Elias ya. Dan Pak Elias dia lagi menuju ke Pengalengan untuk mengikuti pengajaran ini karena dia akan melayani di sana ya. Dia di Bandung. Ya, ada saudara-saudari sekalian, kalian tahu kota Bandung, masuk ke Pengalengan itu kira-kira 2 jam. Jadi Pak Elias sekarang lagi menuju ke sana untuk melayani mereka juga. Dan nanti Pak Elias kalau mungkin jam 9.30 sudah ada di sana, bisa ikut melayani juga. Nanti dalam waktu-waktu kedatangan Pak Elias bisa bersaksi. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bukan melalui agama Kristen, bukan melalui masuk gereja, atau melalui KTP yang namanya kita ini agamanya Kristen, bukan. Melalui aku. Jadi ada relationship ya, ada hubungan yang akrab sekali. Dan kita ikuti Tuhan Yesus adalah jalan satu-satunya, kebenaran satu-satunya, dan yang memberikan hidup ya, yang membawa kita kepada Bapa kita yang memberikan kita hidup ini ya. Haleluya, yang menciptakan kita. Haleluya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Tuhan Yesus dan Bapa itu satu ya. Dia berkata percaya kepadaku. Karena Tuhan Yesus dan Bapa yang menciptakan langit dan bumi satu. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Oh, pekerjaan apa? Yang mujizat-mujizat yang dilakukan, yang ilah-ilah lain tidak bisa lakukan. Hanya penciptalah yang bisa lakukan. Orang mati bangkit, betul? Siapa bisa panggil orang mati bangkit? Ya, ada yang bilang, oh dukun-dukun, orang mati itu. Ya, yang bangkit jadi zombie. Ya, apa namanya? Ngeri, yang lihat juga lari. Coba waktu Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Haleluya. Begitu indah, begitu glory ya. Begitu mulia. Haleluya. Kita juga akan bangkit seperti itu. Kita nggak akan bangkit dari kuburan seperti Frankenstein ya. Bukan. Kita akan bangkit dengan tubuh yang baru. Tidak sakit lagi ya. Haleluya. Tidak bisa dikuasai oleh kematian dan sakit penyakit lagi. Inilah yang dikatakan Tuhan Yesus. Percayalah aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri yang memberikan buktinya. Apa itu pekerjaan? Mujizat-mujizat yang dia lakukan. Ya, tadi saya bilang orang mati dibangkitkan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang timpang berjalan, orang kerasukan setan dibebaskan. Haleluya. Ada yang bilang, oh dukun juga bisa. Oh lain.
Cara dukun ya disembah-sembah tuh setannya, Pak Setan. Ini persembahannya, sajen-sajen. Silakan ya, jangan ganggu orang ini, diminta-minta kan. Kalau kita kan enggak, dalam nama Yesus keluar kamu, diam, jangan ribut lagi di sini, keluar. Itu kan caranya kita usir setan. Dan dukun-dukun selalu minta duit kan. Habis itu bukan bawa kita percaya Tuhan, bawa kita ke diam bulak-balik, betul tidak? Nah, lain sekali. Dukun itu bawa kita kepada kematian dan kemiskinan dan ketakutan yang lain. Bapak bawa kita kepada kebenaran dan hidup. Haleluya. Dan jalan ke surga satu-satunya. Dan kita akan diam di rumah Bapak selama-lamanya. Haleluya. Nah, ini kita yang harus simpan di hati kita. Kita boleh baca bersama-sama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, tidak bohong ya, sesungguhnya. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Haleluya, haleluya. Mari kita baca. Tuhan Yesus berkata kepada aku, ya, kita baca saja begitu. Sesungguhnya, aku percaya kepada Tuhan Yesus. Aku akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Haleluya. Pekerjaan. Jadi aku akan menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mencelekkan mata orang buta, ya, membuat orang yang tuli mendengar, membuat orang yang bisu bercakap, ya. Haleluya. Mengusir setan. Haleluya. Pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Untuk apa? Tujuannya apa? Ya. Tujuannya adalah supaya membawa kerajaan Allah kepada orang yang menerima, ya, dan menyaksikan, ya, itu menjadi saksi, ya, bahwa Tuhan Yesus benar-benar adalah jalan, adalah kehidupan, adalah kebenaran. Nah, itulah yang akan kita mengajar saudara-saudari melakukannya. Amin. Ya. Haleluya. Kita akan belajar melakukan pekerjaan-pekerjaannya dengan cara yang persis sama yang Yesus jalankan. Haleluya. Persis sama yang Yesus jalankan. Coba itu dimasukkan ke dalam hati kita. Persis sama. Jadi jangan kita macam-macam, ya. Banyak yang melayani orang sakit itu macam-macam. Akhirnya malah orang yang melihat itu, ini dukun kah atau apa? Dukun Kristen. No, ya. Kita akan belajar melakukan pekerjaan-pekerjaannya dengan cara yang persis sama yang Yesus lakukan. Saudara-saudari perhatikan, Yesus selalu pakai otoritas dan selalu pakai tenaga, ya, power and authority. Dunamis dan eksusia. Itu caranya Yesus melayani orang sakit dan mengusir setan. Itu caranya Yesus menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan. Sebentar lagi kita akan belajar bagaimana caranya Yesus melayani kesembuhan kepada orang sakit dan memperbandingkannya dengan cara kita biasanya melayani orang sakit menurut tradisi kita. Jadi saudara-saudari, kita semua jangan tersinggung, ya. Kita selalu melayani orang sakit dengan tradisi kita atau dengan melihat contoh-contoh orang lain melayani orang sakit. Mari kita turuti caranya Tuhan Yesus, betul? Ya. Nah, dia kan kebenaran. Dia kan jalannya, dia kan hidup kan. Mari kita turutin guru kita aja, Tuhan Yesus. Ya. Jadi kita singkirkanlah. Tersinggung nggak tersinggung, saya juga belajar sampai bertahun-tahun karena terlalu banyak tradisi. Aku orang baptis, enggak caranya begitu melayani. Terus orang kasih masifnya, kita harus juga begini cara saudara, karismatik kah, konservatif kah, baptis kah, metodis kah, atau apalah, Pantekosta kah, pokoknya kita balik ke caranya Tuhan Yesus. Amin. Tetapi terlebih dahulu mari kita sekali lagi lihat tujuan utama mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Ini sangat penting. Tujuan itu, ya. Tujuannya untuk apa? Jadi kita nggak sembarangan pakai tenaga dan kuasa yang Tuhan Yesus percayakan kepada kita. Amin. Kita harus melakukan apa yang Tuhan berikan kepada kita harus dilakukan menurut tujuannya.
Tujuan yang Tuhan mau kita lakukan. Apa tujuannya? Yohanes 20 ayat 30. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Haleluya. Nah, ini tujuan utamanya, saudara-saudari, membuat orang datang kepada Tuhan Yesus dan percaya kepada Dia dan kembali ke rumah Bapa. Amin. Jadi ingat ini tujuannya. Jangan tujuannya untuk yang lain-lain. Nanti Tuhan marah. Tuhan tidak memberkati kita ya kalau tujuannya itu macam-macam ya. Banyak yang pakai mujizat kesembuhan untuk apa? Ambil persembahan lah, untuk jual entahlah apalah yang mau dijual ya. Pokoknya tidak, saudara-saudari, semua yang tercantum arti mujizat-mujizat di sini telah dicatat supaya kamu percaya. Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Isa Al-Masih. Firman Allah ya. Dan supaya kamu oleh imanmu, kalau percaya Tuhan Yesus adalah juru selamatmu, kamu memperoleh hidup dalam namanya, ini tujuannya. Jadi untuk menyelesaikan amanat agung ya, betul. Kalau kita teruskan artinya, Yohanes 10:37, kalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Benar. Karena dia berkata, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Jadi apa yang Bapa lakukan, aku lakukan. Jadi aku lakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku. Tetapi jikalau kamu melakukannya dan kamu tidak mau, tapi jikalau aku, Tuhan Yesus melakukannya, pekerjaan Bapa, mujizat-mujizat itu, dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu. Orang mati bangkit, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang kerasukan dibebaskan, ya pekerjaan-pekerjaan itu, percayalah. Supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Dan kalau kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus, artinya Yesus di dalam kita. Amin. Yesus di dalam aku di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus. Haleluya. Ya, kita menjadi satu. Haleluya dengan Tuhan Yesus, dengan Bapa. Amin. Puji Tuhan. Pelatihan ini adalah untuk memberi bukti ilahi kepada orang yang belum percaya bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Yesus adalah juru selamat. Haleluya. Yesus adalah Kristus. Yesus adalah yang diurapi oleh Bapa. Tetapi cara melayani kesembuhan kepada orang yang sudah percaya, misalnya pada waktu kebaktian, kemungkinan tidak sama. Nah, ingat ya, tujuan kita adalah menjangkau orang-orang yang belum percaya. Kalau di dalam gereja waktu kita kebaktian, ya, kita ada melihat kitab Yakobus ya, nanti kita akan pelajari di belakang, mungkin sesi ke-6 atau ke-7 ya, atau ke-8 ya, kita akan pelajari dengan seksama. Caranya lain ya. Tetapi kalau garis besarnya tetap melayani orang yang percaya, juga pakai otoritas, pakai tenaga ya, penumpangan tangan. Kalau tenaga itu biasanya dijalankan dengan penumpangan tangan, itu akan diuraikan nanti dengan seksama ya dalam pengajaran kita. Nah, ini kita perhatikan, Tuhan Yesus punya 3 jabatan. Jabatan Imam Agung, jabatan Nabi, dan Raja atas segala raja. Saudara-saudari, ya, perhatikan. Kalau Tuhan Yesus punya 3 jabatan, kita sebagai tubuhnya juga mempunyai ketiga macam jabatan untuk tubuh Kristus. Jabatan imamat. Jabatan imamat, saudara-saudari, ini penting sekali ya. Jabatan imamat itu apa? Kita datang kepada Bapa, berdoa kepada Bapa, berdoa kepada Tuhan Yesus ya, jabatan imamat. Jadi kalau jabatan imamat, waktu kita puji-pujian, waktu kita
menyembah Tuhan, waktu kita berdoa, waktu kita berbahasa roh, itu jabatan imamat. Artinya arahnya tuh ke atas kan? Imamat kan datang kepada Tuhan, arahnya ke atas kan? Ya, berdoa untuk umat-umat Tuhan ya. Wah. Pengantara kan ke atas ya, jabatan imamat. Kita semua ini imamat, orang-orang percaya ya. Priesthood ya. Nah, jadi ingat saudara-saudari, jabatan kita, jabatan imamat, kasih panah ya, tunjukkan arah panah ke atas ya, ke atas. Jabatan imamat untuk berdoa, untuk doa syafaat ya, untuk puji-pujian, menyembah Tuhan, itu semua priesthood ya. Untuk berbahasa roh ya, itu semua untuk doa, untuk menyembah Tuhan ya, jabatan imamat. Nah, kita juga ada jabatan profetik ya, jabatan nabi. Nah, nabi ini arahnya nih sejajar antara sesama kita. Nah, sekarang saya lagi melakukan jabatan profetik saya. Saya lagi membawa firman Tuhan kepada saudara-saudari untuk menguatkan saudara-saudari. Juga waktu saudara-saudari di dalam cell group misalnya lagi mengajar, saudara itu lagi pakai jabatan profetik ya. Arahnya tuh sejajar. Jadi panahnya tuh sejajar gitu. Imamat ke atas, profetik tuh sejajar. Nah, yang mau kita uraikan ini jabatan raja. Jabatan raja, raja punya kuasa, betul? Kalau jadi raja, kita sering kata, memangnya lu pikir lu orang raja, lu raja, lu perintah sana, perintah sini. Raja, amin. Raja. Jadi kalau raja tuh perintah kan? Kalau jadi raja, perintah kan? Nggak minta-minta. Nah, ini yang kita akan uraikan ya. Nah, raja tuh pakai kuasa, pakai otoritas untuk menguasai, ya, untuk menghancurkan ya pekerjaan-pekerjaan musuhnya kan. Nah, ini jabatan raja. Dan Tuhan Yesus adalah juga raja di atas segala raja. Amin. King of Kings, Lord of Lords. Itu artinya semua di bawah kuasanya. Jadi kalau Bapak yang di sorga, kalau mau menjalankan sesuatu, misalnya di dalam kitab Kejadian ya, pasal 1. Jadilah terang. Dia nggak bilang, oh terang, kamu datanglah sini, jadilah terang. Enggak, ya, perintah satu patah saja, jadilah terang. Nah, terang itu jadi, puji Tuhan, ya. Itu jabatan raja. Dan kita lihat Tuhan Yesus setiap kali menjalankan mujizatnya adalah dengan pekerjaan jabatan raja. Saudara-saudari, kalian sudah diberikan otoritas dan sudah diberikan dunamis kan, diberikan kuasa kan, ya, diberikan kekuatan ya, tenaga. Itu jabatan raja. Untuk apa? Menyembuhkan orang sakit, untuk menguasai setan-setan, kemudian memberitakan kerajaan Allah. Jadi kita juga ada 3 jabatan. Nah, ketiga jabatan ini jangan dicampur baur sampai nggak ngerti di mana. Ya, kalau udah mengerti kita boleh campur semua, kita mengerti apa yang kita kerjakan. Tapi saat ini banyak kita yang tidak mengerti. Nanti setengah berdoa, setengah menengking, setengah profetik, semua dicampur tiga-tiganya. Tiga-tiganya dicampur karena kita tidak mengerti bagaimana apa ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Kalau naik turun itu sama waktu yang nggak bisa, ya. Nah, nanti profetiknya keluar lagi waktu ngusir setan, ya. Kira-kira beginilah, Bapak, tolonglah orang ini. Itu kan jabatan imamat kan, doa arahnya ke atas. Dalam nama Yesus engkau setan keluar. Nah, itu jabatan raja kan, ke bawah kan. Nah, itu semua di dalam satu pelayanan. Tuhan Yesus sudah berkata engkau dibebaskan. Ya, itu masih bagus ya. Dalam nama Yesus aku proklamirkan engkau bebas dari setan ini. Saudara-saudari, itu semua dicampur. Kalau menurut saya
sebelum usir setan itu kita jabatan imamat dulu, artinya di rumah kita doa dulu, doa puasa. Nah, habis itu boleh sekali datang, oh Tuhan Yesus mau sembuhkan itu. Habis itu kita hantam itu setan atau hantam itu penyakit dalam nama Yesus. Setan ini sekarang engkau diam, keluar, jangan ribut di sini. Atau dalam nama Yesus sakit kanker ini semua hilang, mati kankernya, ya begitu. Jadi jangan dicampur baur semua. Setengah imamat, setengah profetik, setengah raja. Jadi semua dicampur. Begitu lagi musik setan, nyanyi lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ada kemenangan. Ya, setannya dikasih nyanyi. Makin enak lah tinggal di orang itu. Ya, jadi atau kita waktu ngusir setan kita pakai bahasa roh. Setannya nggak ngerti ya nggak pergi lah. Ya. Nah, wakil berbahasa roh itu jabatan imamat, menguatkan iman kita, itu hubungan kita dengan Bapa, ya. Dengan setan tuh nggak ada artinya. Setan cuma mengerti kalau kita galak-galak, matanya kita pelototin dia, jangan dia yang melototin kita, kita yang lari, jangan. Pokoknya kalau ketemu setan, pelototin aja. Dalam nama Yesus, engkau setan diam, keluar, pergi. Nah, ya itu caranya. Nah, ini artinya jabatan, ingat ya. Ini jabatan imamat ke atas, jabatan profetik dengan sesama ya, apa namanya, sejajar. Jabatan raja itu ke bawah ya. Jabatan raja memakai otoritas untuk menjalankan kehendak dan mewujudkan pemerintahan daripada raja. Saudara-saudari, benar ya? Pemulihan jabatan raja kepada tubuh Kristus untuk berperang dan menghancurkan pekerjaan musuh. Amin. Coba lihat Raja Daud. Waktu dia hadapin Goliat. Nah, hari ini kita banyak Goliat ya. Nah, tapi hari ini pertempuran kita itu bukan dengan daging darah ya, tapi dengan yang di atas-atas itu ya, pekerjaan-pekerjaan musuh-musuh ya. Menghancurkan pekerjaan mereka. Dan Daud itu dia sebagai raja dia nggak takut ya. Orang Israel semua pada lari. Daud tidak lari. Daud malah menyerang ya, maju. Betul? Haleluya. Nah, itu waktu kita dipenuhi Roh Kudus ya, lebih lagi kita berani ya. Puji Tuhan ya. Itu kuasa Roh Kudus menguasai kita. Jadi kita berani pakai otoritas dan tenaga yang sudah Yesus berikan kepada kita untuk menyembuhkan orang sakit, menguasai setan-setan, dan memberitakan kerajaan Allah. Jabatan raja. Otoritas untuk mengeluarkan perintah. Tidak ada takut seperti Raja Daud pada waktu dia menghadapi Goliat, melainkan keberanian. Waktu Petrus dipenuhi Roh Kudus dan 120 orang-orang percaya itu dipenuhi Roh Kudus, apa yang dilakukan oleh Petrus? Petrus langsung memberitakan Injil kepada 5.000 orang lebih, betul? Sebelum itu waktu Yesus mau dipantai kayu salib, waktu orang kenal, kamu kan yang ikut Yesus. Dia tidak mau mengaku dia pengikut Yesus, betul? Dia jadi pengecut. Sudah dipenuhi Roh Kudus, penuh keberanian, penuh keyakinan. Amin. Ya. Lebih mengerti firman Tuhan, lebih mengerti pekerjaan Tuhan. Nah, itulah ya. Kuasa dan kesanggupan yang nyata untuk memusnahkan musuh jabatan raja ya. Seperti Raja Daud yang melakukan. Mari kita dahulu lihat bagaimana murid-murid Yesus melayani orang sakit pada masa kini. Ya, kita lihat ya, karena saya juga begitu. Kita semua juga begitu, karena kita ikut tradisi kita. Kita bagaimana nih hari ini melayani orang sakit? Kita berdoa. Doa saja, minta Tuhan sembuhkan orang sakit. Kasihani orang sakit ini. Tuhan, menurut kehendak-Mu, Tuhan. Ya terang kalau kita berdoa kepada Tuhan, urusannya kan Tuhan. Kita minta kan, Tuhan yang di atas kita kan. Dia yang berkuasa, terang kita bilang, menurut kehendak-Mu Tuhan. Kadang-kadang ya di dalam hati kita ya ini orang mah udah mau mati. Kehendak-Mu lah Tuhan. Tapi dalam hati kita, ya ini orang sudah tidak ada harapan. Itu kita punya sikap ya di dalam hati kita. Tetapi ini bukan yang Tuhan kehendaki ya kadang-kadang ya.
Tapi kita selalu udah ke sana saja arahnya. Ini orang mah udah nggak ada harapan deh, udah deh. Biasanya hanya berdoa saja. Bukannya berdoa bersalah, bukan. Cuman kita tuh karena kurang percaya atau nggak tahu dah apa dah di dalam hati kita tahu sendiri lah. Berdoa kepada Tuhan saja. Karena dia yang berkuasa. Amin. Dia yang berkuasa. Ya, tinggal tindakan imamat. Ini cara kita melayani orang sakit. Terus kita bisa bilang, haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, orang ini sakit dan menderita. Haleluya, Tuhan, kasihanilah dia, sembuhkanlah dia, tindakan imamat. Ya, haleluyahnya keluar. Dan juga bernubuat, aku memproklamirkan kesembuhan bagi kamu, tindakan profetik. Ya, jadi kita melakukan tindakan imamat, tindakan profetik. Amin. Tapi habis itu selesai, tidak ada lagi. Tindakan rajanya nggak keluar. Tindakan raja itu apa? Kalau udah habis imamat, udah habis bernubuat, kan memproklamirkan kesembuhan. Ya puji Tuhan. Ya, puji Tuhan memproklamirkan kesembuhan bagi kamu. Tapi itu masih belum cukup loh. Itu penyakit, itu setan kan musuh, galak, ibaratnya harus ditembak kan, harus menghancurkan pekerjaan dia. Bagaimana? Kita nggak lakukan, karena kita nggak ngerti jabatan raja kita nggak ngerti. Orang karismatik berdoa dalam bahasa roh pada waktu melayani orang sakit. Itu tindakan imamat. Puji Tuhan dia berdoa dulu. Terus ini yang lebih sedikit mengerti ya, Bapak dalam nama Yesus. Kalau Bapak arahnya kemana tuh? Kalau panggil Bapak. Berdoa kan? Bapak dalam nama Yesus. Terus saya tangking penyakit ini. Nah, dalam nama Yesus kepada Bapak, juga dalam nama Yesus tangking penyakit. Nah, jadi di dalam doa ini atau di dalam jabatan ini, jadi semua dicampur. Campuran tindakan imamat dan tindakan raja. Ke atas dan ke bawah dalam satu pelayanan ya. Satu doa atau satu apalah ya pokoknya. Lagi ngusir setan. Bapak dalam nama Yesus aku usir setan ini. Yang diusir itu siapa? Kalau Tuhan Yesus nggak pernah nanti kita lihat dia punya teladannya. Kalau kita berdoa, Bapak dalam nama Tuhan Yesus, aku minta. Itu nggak jadi soal, puji Tuhan. Bapak dalam nama Yesus saya tangking penyakit. Suruh Bapak yang tangkingnya, atau kita yang tangkingnya, atau siapa yang tangking. Ini jadi bingung ya. Jadilah engkau sembuh. Bapak dalam nama Yesus, jadilah engkau sembuh. Memang kita ada orangnya di depan kita. Tapi kita lihat ya, ini memang gak masuk akal ya. Bapak dalam nama Yesus, saya tangking penyakit ini. Kenapa dipanggil Bapak? Kalau Tuhan Yesus gak pernah begitu. Tuhan Yesus bilang, aku tangking penyakit ini. Terus penyakitnya pergi. Mestinya Bapaknya jangan dipanggil. Waktu jabatan raja ini, dalam nama Yesus aku tangking penyakit ini. Dalam nama Yesus ini, kanker ini mati. Dalam nama Yesus ini, orang timpang ini berjalan sekarang. Dalam nama Yesus, telinga tulimu terbuka, mendengarlah dengan jelas. Nah itu caranya. Jangan Bapak dalam waktu kita pelayani dengan jabatan raja ini, waktu menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, Bapaknya jangan dibawa-bawa. Kenapa kita bisa bawa Bapak-Bapak di sini? Kenapa? Karena pikir kalau nggak sebut nama Bapak, nanti Bapak nggak ikut kita lagi. Kita yang menemui setan sendiri. Nggak kuat. No, saudara-saudari, Roh Kudus ada di dalam kita. Roh Kudus yang di dalam kita lebih kuat daripada yang di luar kita. Amin. He who is inside us is more powerful than he who is outside. Jadi, kita harus mengerti Roh Kudus sudah menyertai kita. Nggak usah kita seret-seret itu Bapak ke sana ke sini. Ya. Nah, kalau kita mau berdoa, iya. Nah, saudara-saudari, Bapak dan Tuhan Yesus beserta kita kan. Immanuel kan, Tuhan beserta kita. Jadi, waktu kita melakukan pelayanan kita, menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan, jangan pakai Bapak dalam nama Yesus, salah alamat ya. Bapak ke atas, mau dalam nama Yesus tangking setan, usir setan, itunya apa arahnya ke bawah kan, lagi mau serbu setan. Jadi nggak cocok lah ya, itu nggak tahu kebenaran. Sorry ya saudara-saudara, saya belajar banyak soalnya saya dengerin juga
ini aneh-aneh juga ya. Ya, saya orang percaya Tuhan dari tahun 65 ya. 65. Wah, lama benar ya waktu itu. Jadi tradisi, wah kalau kita orang baptis nggak melakukan pekerjaan yang tengking-tengking gini ya. Paling banyak juga cuma berdoa saja ya. Bapak, dalam nama Yesus aku berdoa supaya orang ini sembuh. Hanya begitu saja. Ya. Tapi orang karismatik bisa, Bapak dalam nama Yesus setan engkau keluar. Loh, kok udah Bapak udah dalam nama Yesus udah gitu ngomong sama Bapak, ngomong sama setan di dalam satu kalimat. Nah, saya pikir kurang cocok lah. Yohanes 14 ayat 12. Saudara-saudari, ayat ini dihayati ya dengan penuh. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Malah lebih besar lagi kan, di belakang lagi kan banyak. Saudara-saudara yang lebih besar lagi kita tunggu sebentar dulu ya. Belajar dulu bagaimana melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit? Aku akan melakukannya yang sama. Bagaimana Tuhan Yesus mengusir setan? Aku juga akan melakukannya yang sama. Caranya yang sama. Persis sama. Mari kita lihat. Jadi sekarang kita belajari bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit untuk memberi bukti. Dia adalah juru selamat dunia. Amin. Bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit? Mari kita lihat. Kita akan memperbandingkannya dengan cara kita biasanya melayani orang sakit menurut tradisi kita. Mari kita perbandingkan dia. Lukas 4 ayat 31. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh otoritas. Perkataan Tuhan Yesus penuh dengan kuasa. Mereka takjub loh. Ini orang dari mana? Kok kuasanya besar amat ya? Apa yang dilakukan sampai orang ini sampai takjub, sampai matanya melotot ya? Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami?" Si setannya galak, teriak-teriak. Memang dia nggak tahu siapa itu Yesus. Ini dalam rumah ibadat lagi. Orang-orang ya lagi berkumpul mendengarkan firman Tuhan. Si setan berani-berani. Ini setan kurang ajar ini. Engkau datang hendak membinasakan kami. Dia juga berani. Tuhan Yesus pun dia coba. Benar-betul kan setan ini kurang ajar. Gak tahu diri. Aduh. Ya, jadi saudara-saudari, itulah setan namanya. Tapi setan-setan begini bukan Lucifer ya, bukan kepala setannya. Ini setan-setan kecil kurang ajar. Kira-kira bagaimana reaksinya orang percaya yang biasa? Lari ketakutan, tindakan pengecut. ya, cowardly action ya. Bukan imamat, bukan profetik, bukan raja ya, lari ketakutan, tindakan pengecut. Ada yang berdoa dan berseru kepada Tuhan, ya itu tindakan iman. Oh Tuhan, tolong orang ini, juga tolong saya, setannya jangan pindah ke saya sini ya Tuhan, Tuhan ya. Atau ya, ada orang karismatik berdoa dalam bahasa roh ya, itu tindakan imamat semua. Tindakan imamat semua itu terhadap apa? Tuhan kan, arahnya ke atas kan, jadi kepada Tuhan kan. Kalau ada musuh, kita harus menyerbu musuh atau bagaimana caranya? Ya, musuh itu yang harus dihancurkan ya. Ada yang berkata, Bapak dalam nama Yesus kami perintahkan setan ini keluar. Campur imamat dan tindakan raja. Matanya dipejam lagi. Tindakan apa yang akan dilakukan oleh murid Yesus yang tahu kebenaran? Murid Yesus yang tahu kebenaran akan ambil tindakan serupa dengan yang Yesus sendiri lakukan. Nah, ini yang Yesus lakukan. Yesus menghardiknya. Tuh, mata Yesus itu terbuka. Katanya, diam. Keluarlah daripadanya. Diam, keluar. Perintahkan setan itu dihardik ya. Kalau waktu hardik itu bukan suaranya kecil-kecil ya. Tuhan Yesus
Lihat matanya. Diam. Keluar daripadanya. Saudara-saudari, ini caranya Tuhan Yesus. Kita juga harus sama. Saudara-saudari, kalau waktu kita mengusir setan, melayani orang yang kerasukan setan, jangan sekali-kali matanya dipejam ya. Nanti setannya yang cekek kita. Ya. Kita harus langsung hadapin dia. Diam kamu. Dalam nama Yesus, keluar. Gitu. Ya. Nah, ini Yesus sendiri yang melayani orang itu. Jadi dia nggak bilang nama Yesus tadi ya. Diam, keluar daripadanya. Nah, ini apa nih? Jabatan raja kan? Puji Tuhan. Diam kau, setan. Keluar dari sini. Apakah Yesus berdoa untuk dia? Itu tindakan imaman. Yesus tutup matanya. Apakah ada tindakan atau kata-kata seperti haleluya, terima kasih kepada Bapa, nyanyi-nyanyi? Tidak ada. Apakah Yesus berkata, Bapa, kami perintahkan setan ini diam dan keluar? Dia nggak panggil Bapa kan? Dia langsung kan? Setan itu digertak. Saudara-saudari, Tuhan Yesus juga sudah diberikan oleh Bapaknya kan, Bapak di dalam dia di dalam Bapak. Bapaknya sudah berikan tenaga dan kuasa kan, dan dia juga memberikan tenaga dan kuasa itu kepada kita. Amin, haleluya. Jadi ada tindakan profetik, ada nubuatan kah? Aku proklamirkan setan ini harus keluar dalam, nggak tahu udah bagaimana caranya ya. Pokoknya profetiknya panjang sekali. Saudara-saudari kalau waktu mengusir setan nggak usah panjang-panjang. Pokoknya diam, keluar. Dalam nama Yesus. Jangan di sini lagi. Jangan balik lagi. Keluar. Semuanya keluar. Haleluya. Tidak. Tindakan Yesus itu 100% tindakan raja. Ini caranya kita menguasai setan. Amin. Dukun nggak bisa pakai begini. Dukun dia minta-minta dulu sama setannya. Oh Pak Setan, ini ada rokok, ini ya. Ada sesajen. Pak Setan, baik-baiklah. Jangan ganggu orang ini ya. Begitu caranya dukun. Nggak punya otoritas untuk setan, dia minta setan-setan itu. Setan-setan itu marah jadi temannya. Ya. Pakai dia punya pusaka keris kah atau apakah? Tuhan Yesus tidak perlu karena dia yang berkuasa. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala tuan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa dialah Tuhan. Haleluya. Dan dalam nama dia kita datang. Amin. Nah, jadi turutilah cara Tuhan Yesus mengusir setan. Saya suka tertawa kadang-kadang. Yang paling galak tuh orang Batak kan. Wah, orang Batak kalau mau ngomelin orang, aduh, mati kau. Saudara-saudari, kalau kita mengusir setan seperti orang Batak, ya puji Tuhan lah ya. Keluar kau dalam nama Yesus. Kalau orang Jawa, maaf ya orang Jawa, monggo Pak Setan silakan keluar. Wah, setannya senang lah ya. Jadi kalau Pak Elias, Pak Kasep, Ibu Imas juga setannya juga dibentak saya keluar. Wah, ada yang sampai terpelanting-pelanting waktu setannya keluar, ya. Nah, dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Setannya tunduk akan perintah yang Tuhan Yesus katakan, ya tunduk, lalu keluar. Tapi waktu dia keluar, dia juga punya tenaga kan, setan itu. Orangnya terhempas kan. Setan itu keluar, orangnya terhempas ya. Nah, itu biasanya begitu. Tapi tidak menyakitinya. Amin. Jadi, kita kalau usir setan, jangan sampai, aduh, kita yang diserang setan ya. Gak bisa, setan gak bisa serang kita. Yang di dalam kita itu lebih kuat. Karena kuasa, tenaga Allah ada di dalam kita, Allah Bapa ya. Bagaimana Yesus melakukan mujizat ini? Dengan menjalankan otoritas yang diberikan kepadanya oleh Bapaknya. Kalau menjalankan otoritas itu dengan keluar perintah. Perintah. Otoritas exousia dalam bahasa Yunani tidak dijalankan dengan berdoa kepada Tuhan. Tidak. Tidak berdoa. Bukannya kita bilang tidak boleh berdoa, bukan.
Tapi kalau lagi ngusir setan, jangan di depan setan kita berdoa. Oh Bapak, aku tidak punya kekuatan, Engkau ada, aku ini lemah. Wah, si setan itu mah lebih senang lagi kalau dengar begitu. Enggak, langsung ketemu setan, kita sudah siap, serang saja. Dalam nama Yesus engkau setan, diam keluar. Tetapi dengan mengeluarkan perintah, tindakan raja. Ya, jadi tindakan imamat, segala tindakan profetik, itu profetik kan untuk membangun kita kan firman Tuhan. Siapkan diri dulu. Sekali ketemu setan, sekali dalam pelayanan, serbu saja. Ya. Atau kita mau berdoa, Tuhan, tolonglah orang ini supaya sama sekali dilepaskan oleh kuat kuasamu Tuhan. Terus, amin. Terus kita bilang, dalam nama Yesus, engkau setan keluar. Jangan ribut lagi. Keluar dari sini. Begitu. Ya. Dan berikan perintah sampai setan itu keluar. Ya. Dan setiap kali keluarkan perintah itu, kita harus percaya. Engkau harus keluar. Kadang-kadang setannya itu juga bandel. Satu kali nggak kena. 2 kali, 3 kali. Ibaratnya ya kita kalau perintah itu ya perintahlah seperti nembak musuh ya. Sembak 1 kali belum mati. Kedua kali, ketiga kali, ke-10 kali. Pokoknya musuhnya mati. Amin. Dan semua orang takjub. Lalu berkata seorang kepada yang lain katanya, alangkah hebatnya perkataan ini. Amin. Alangkah hebatnya perkataan ini. Puji Tuhan. Sebab dengan penuh wibawa. Penuh. Kalau di dalam bahasa Inggris, because with power and authority. Bukan sebenarnya wibawa di dalam bahasa Indonesia itu kuasa ya. Otoritas ya. Sebab penuh kekuatan dan penuh dengan tenaga dan otoritas ya. Ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Ia memberi perintah, saudara-saudari, sebab dengan penuh tenaga dan kuasa aku memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Ingat, apa yang Tuhan Yesus lakukan, kita juga bisa melakukannya. Amin. Dalam bahasa asli, wibawa adalah otoritas dan kuasa adalah tenaga. Ya, jadi ini memang terjemahannya kacau ya sedikit, tapi kita mengerti ya, tenaga dan kuasa. Ya, tenaga adalah dunamis, kuasa adalah otoritas. Kuasa itu dan wibawa sebetulnya sama kan? Wibawa. Oh, kita bilang, wah orang ini wibawanya besar. Artinya orang ini berkuasa. Oleh karena Yesus memberi otoritas menguasai setan-setan. Menguasai. Ya. Kita yang menguasai setan-setan, amin, oleh Bapaknya. Dia tidak perlu berdoa minta Bapaknya membebaskan orang yang dirasukkan itu. Haleluya. Dia sendiri bisa mengeluarkan perintah kepada setan itu supaya keluar. Nah, saudara-saudari, saya kadang-kadang, ya kita kadang-kadang suka ya taruh itu Bible, ya apa Alkitab suci itu di bawah bantal kita percuma. Setan nggak takut Alkitab kalian di bawah bantal. Yang di kata-kata firman Tuhan itu, yang penuh hidup kekuatan harus simpan di dalam hati kita waktu kita keluar dari mulut kita. Itulah kuasa, itulah tenaga untuk menghancurkan pekerjaan mereka. Amin. Jadi otoritas itu tidak dijalankan dengan berdoa kepada Bapa dan setelah itu hasilnya diserahkan kepada Dia ataupun dengan bernubuat, melainkan dengan mengeluarkan perintah kepada yang di bawah otoritas kita. Nah, itu adalah tindakan raja. Siapa yang di bawah otoritas kita? Setan-setan di bawah otoritas kita. Amin. Saudara-saudari orang Indonesia paling takut setan. Kalau udah malam Jumat, wah kemenyannya udah naik semua. Kenapa? Jangan keluar lagi ya. Udah maghrib. Banyak setan. Saudara-saudari kita tidak perlu takut setan. Malah setan yang takut kita. Amin. Puji Tuhan. Bukan Yesus tidak pernah berdoa. Yesus tuh berdoa semalam suntuk. Betul? Banyak sekali berdoa daripada membentak setan, mengusir setan, atau menyembuhkan orang sakit. Dia berdoa aja lebih banyak.
Tapi berdoa bukan dalam menghadapi setan, tidak. Dia berdoa dengan Bapaknya. Karena berdoa itu arahnya kan ke atas. Tindakan imamat. Tetapi ada saat yang tertentu di mana dia tidak berdoa. Melainkan keluarkan perintah. Amin. Memang kadang-kadang kita juga tiba-tiba dihadapin setan ya. Belum siap nih ya. Saudara-saudari, jangan takut, Tuhan beserta kalian di mana saja kita pergi. Ya. Tuhan beserta kita. Dan kalau kita memang ada bahaya, ada apa, Tuhan beserta kita. Kita nggak akan kemana-mana. Paling-paling juga balik ke rumah Bapak. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Jadi, tapi kalau menghadapi setan itu atau musuh-musuh, keluarkan perintah. Kita kan punya otoritas. Amin. Haleluya. Nah, itulah yang harus kita percaya. Sungguh-sungguh percaya. Kita akan belajar membedakan kapan kita seharusnya berdoa dan kapan seharusnya kita mengeluarkan perintah. Nah, misalnya kalau usir setan. Wah, setan ini bandel luar biasa. Nggak mau keluar. Dan orang itu juga memang yang kalian boleh mundur dulu, besok balik lagi. Boleh mundur, keluar, pulang. Doa lagi, puasa lagi, besok balik lagi. Hajar itu setan. Boleh begitu. Ya, puji Tuhan. Dengan demikian kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus telah menerima otoritas Allah untuk menguasai setan-setan. Artinya setan-setan itu bawahan kita. Otoritas ini dijalankan dengan keluar perintah. Otoritas ini dijalankan dengan keluar perintah. Kuasa ini dijalankan dengan keluar perintah. Eksusia ini dijalankan dengan keluar perintah. Kita kan banyak pekerja kalau ada yang jadi bos. Ya. Kalau kita perintah, pekerja kita kan, Tok, lu pergi beli ini, beli itu. Perintah kan? Nah, setan ini bukan pekerja kita loh. Setan ini musuh kita. Kalau keluar perintah itu harus lebih galak, lebih geram lagi. Nah, saudara-saudari. Nah, lebih baik kita belajar menjalankan otoritas dan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita daripada selalu mementingkan urapan. Nah, kita sering, harus punya urapan. Harus punya urapan. Saya pikir urapan itu apa ya? Apa yang mereka katakan urapan? Apa bulu tengkuknya berdiri dulu, atau kita gemeter dulu, atau mulut kita komat kamit, urapan itu ada. Saudara-saudari, urapan itu selalu ada dengan kita. Amin. Karena Roh Kudus sudah ada di dalam kita, selalu ada urapan. Kita ada urapannya anak raja. Anak daripada Bapak yang di sorga. Betul? Itu namanya urapan. Jadi nggak usah dicari-cari, diuber-uber. Urapan. Aduh, aku nggak ada urapan untuk menyembuhkan orang sakit. Tenaga Yesus sudah ada di dalam kita. Kuasanya ada di dalam kita. Yaitu urapan sudah ada di dalam kita. Setiap anak Tuhan ini, setiap kita ini diurapi sudah. Puji Tuhan. Jadi nggak usah minta-minta dicari-cari. Jadi bukan urapan, jadi kesurupan nanti. Saudara-saudari, ini penting sekali ya. Nanti kita akan uraikan ini lebih jelas lagi. Jadi ada yang urapannya nanti ada debu emas lah, ada urapannya nanti kalau kamu jangan sentuh saya ya, saya banyak urapan nanti urapannya bocor. Kalau mau sentuh saya, mau dapat urapan dari saya ini, kamu harus bayar ya. Aduh, itu mah benar-benar udah namanya sudah keliru lah jalannya. Saudara-saudari, Tuhan yang memanggil kita setiap ini, kita sudah diurapi menjadi anaknya. Itu urapan adalah meterai untuk kita nanti sampai ke rumahnya. Kita adalah keluarga Tuhan. Jadi setiap kita ini sudah diurapi. Jadi tidak perlu diuber-uber lagi itu urapan. Banyak yang pakai urapan ini untuk cari duit sebetulnya. Maaf ya.
Minyak ini nanti banyak urapan. Bukan minyaknya urapan, saudara-saudari. Iman kita yang ada di dalam kita. Itu yang diurapi. Kita anak Tuhan semua yang diurapi. Kalau kita bilang, oh kamu ini nanti sentuh saya, kamu dapat urapan, itu masalah besar sekali ya. Karena kalau begitu, artinya dia yang diurapi, kita itu nggak diurapi kan. Dapat dari dia, itu kebenaran yang udah, bukan kebenaran lagi dah, pokoknya udah salah besar lah. Nah itu orang-orang yang nanti Tuhan akan bilang, waktu terakhir banyak yang panggil, oh Tuhan, Tuhan, aku dalam namamu mengusir setan, aku dalam namamu menyembuhkan orang sakit, aku dalam namamu menginjil. Tuhan Yesus, aku tidak mengenal akan engkau. Jadi saudara-saudari, penting sekali kita memakai apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, tenaganya dan kekuatannya. Dan hari ini kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Pakailah apa yang Tuhan kehendaki, menuruti kehendaknya. Amin. Lebih bermanfaat dan lebih alkitabiah jika kita belajar memakai otoritas dan kuasa daripada tergantung kepada urapan. Urapan sudah di dalam kita. Jadi nggak usah waktu mengusir setan, oh iya apa kehendakmu Tuhan mengusir. Ya terang sudah kehendak Tuhan. Sudah diperintahkan. Betul? Ya. Apakah kehendakmu Tuhan waktu aku ini mau menginjil menyembuhkan orang sakit? Nanti kita lihat. Sudah kehendaknya. Firman-Nya sudah katakan. Lukas 9, Lukas 10. Sembuhkanlah orang di situ. Kemudian beritakanlah kerajaan sorga. Ya, itu sudah kehendaknya. Jadi kalau waktu kita pergi menginjil, nggak usah pikir macam-macam ya. Tujuannya satu, fokus. Oke, kalau aku menginjil, ini aku datang sebagai apa namanya? Yang diutus oleh Tuhan. Kalau ada setan yang mau mengganggu atau penyakit, ini hajar saja. Nanti beritakan firman Tuhan. Amin. Nah, itu caranya. Terang. Kadang-kala Roh Kudus akan beritahukan kepada kita. Ada roh pengetahuan, roh ini. Tapi itu nanti kita akan uraikan lagi ya. Roh Kudus tetap bisa memimpin kita. Tetapi kalau di dalam kita menjalankan penginjilan, mudah. Simple. Pokoknya kalau waktu kita menginjil, kita tanya, ini orang sakit berat kayak gini, apa kehendak Tuhan? Gak usah pikir itu lagi. Pokoknya kalau kita dalam rangka penginjilan, sembuhkan saja orang sakit di situ. Usir saja setannya. Amin. Karena itu perintah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan kepada kita urapan roh untuk melayani orang. Urapan roh itu untuk melayani kita sendiri. Bukan melayani orang lain ya. Nanti itu akan diuraikan lagi. Pak William mengajar itu dengan seksama sekali ya, karena banyak orang pakai urapan lah, urapan ini, urapan itu, akhirnya jadi yang mikir aku nggak punya urapan jadi nggak bisa bekerja. Saudara-saudari, firman Tuhan ya yang kita andalkan, urapan itu ada untuk kita semua anak-anak Tuhan. Akan tetapi dia berjanji memberikan kita kuasa untuk menjadi saksinya. Ini kan yang di dalam Kisah Rasul-Rasul. Roh Kudus datang kepadamu, kamu menerima kuasa untuk menjadi saksiku. Amin. Kisah Rasul-Rasul. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kekuatan juga ya. Tenaga, kekuatan. Menerima semuanya. Tetapi kuasa ini kan sudah diberikan kan di dalam kitab Injil. Betul kuasa ini? Nah ini kuasa yang lebih lagi, lebih kuat lagi kalau Roh Kudus turun ke atasmu dan kamu akan menjadi saksiku. Kuasa ini bukan hanya untuk sembuhkan orang sakit saja, ngusir setan, bukan, menjadi saksiku. Ya. Jadi penginjilan itu di atas ya, terus menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Artinya ini adalah sejajar dengan aku menginjil, aku mengusir setan, aku menyembuhkan orang sakit. Ya. Dan yang paling penting adalah penginjilan itu, karena penginjilan itu akhirnya memberikan mereka kebenaran bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan untuk mereka dapat selamat. Dan waktu kita dipenuhi Roh Kudus, kita mengerti semuanya itu. Kekuatan ini, kuasa ini, kalau Roh Kudus menjadi saksiku.
Membawa Injil-Injil itu ke Yerusalem, ke seluruh Yudea dan Samaria, sampai ke ujung bumi. Haleluya. Menyelesaikan amanat agung ini. Lukas 4. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Bagaimana cara Yesus melayani orang yang sakit? Secara jasmani saja. Kami telah diajarkan bahwa orang percaya diberi kuasa untuk mengusir setan-setan. Kalau orang sakitnya gimana? Doa aja. Tuh. Kita pikir sakit sama setan. Memang sakit sama setan ada bedanya ya, terang. Yang satu setan, yang satu penyakit. Masa kalau kita penyakit, kita tengking-tengking dia ngerti sih? Panas ini turun sekarang dalam nama Yesus. Apa panas itu degar? Coba kita lihat ya. Akan tetapi kalau ada orang sakit secara jasmani saja, kami hanya bisa berdoa dan minta kepada Tuhan menyembuhkan orang itu. Biasanya kita begitu kan? Kalau ngusir setan nggak jadi soal lah. Bentak aja tuh setan. Dia ngerti, dia lari. Penyakit gimana? Doa aja dah. Marilah kita lihat bagaimana Yesus melayani orang yang sakit secara jasmani saja. Ini Lukas 4 ya. Habis ngusir setan, kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi perempuan itu lalu apa di demamnya? Dihardik, sama juga dia hardik setan, dia hardik demam itu. Dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Jadi Tuhan Yesus melayani orang yang kerasukan setan dan orang yang sakit demam sama caranya, dihardik. Demam pergi dalam nama Yesus. Ya, kalau Tuhan Yesus nggak bilang dalam nama Yesus lagi. Demam pergi. Penyakit itu pun meninggalkan dia. Puji Tuhan. Saudara-saudari, ini caranya kita. Ya, waktu kita menginjil, kita melayani orang macam begini, sama. Saudara-saudari, coba mulai pakai ya. Nanti kita akan melayani orang sakit, kita juga akan mulai menghardik. Demam menghardik, kanker menghardik, entahlah apa yang mau dihardik saja. Pokoknya penyakit apapun sama. Karena kita lagi memberitakan firman Tuhan. Jadi penyakit dan setan ada bawahan kita. Dan seharusnya setan dan penyakit adalah bawahan kita. Amin. Yesus berdoa saja, hasilnya diserikan kepada Tuhan. Yesus tidak berdoa. Masuk ke rumah ibu Simon, langsung berdiri di situ, hardik demam itu. Penyakit itu pun meninggalkan dia. Wah, kita bilang, aku kan bukan orang, aku kan bukan Yesus. Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang percaya kepadaku akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku akan lakukan. Malah lebih besar kan? Sama saja, saudara-saudari. Ya. Aku memproklamirkan kesembuhan kepadamu. Aku bernubuat kamu sembuh dalam nama Yesus. Ya tidak ada ya, langsung Tuhan Yesus hajar itu penyakit. Jadi tidak ada tindakan imamat. Tidak ada Bapak kami tengking demam ini. Bapak dalam nama Yesus kami tengking demam ini tidak ada. Tindakannya 100% raja. Tindakan raja. Diarahkan kepada demam. Demam dalam nama Yesus pergi. Kalau Yesus sendiri, demam pergi. Sembuh kau. Berjalan kau. Orang buta, celiklah matamu. Ya, Yesus memakai karunia kesembuhan. Nah, karunia kita akan uraikan nanti dalam pelajaran kedua atau ketiga ya, sesi kedua, ketiga. Jadi Yesus tidak pakai karunia kesembuhan. Yesus pakai apa? Tenaga dan kuasa. Power and authority. Ingat ya. Nanti karunia kesembuhan pakaiannya, pemakaiannya dan tujuannya kami akan uraikan lagi. Jadi Tuhan Yesus tidak pakai karisma. Jadi orang bilang, aku tidak punya karunia kesembuhan, gak bisa menyembuhkan orang sakit. Salah. Kamu orang percaya, kamu bisa sembuhkan orang sakit. Amin. Karena sudah punya tenaga dan kuasa yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Semua orang percaya. Saudara-saudari, sayangnya tuh orang percaya itu kadang-kadang tidak tahu sudah punya senjata. Gara-gara kita orang tradisi, jadi kita tidak tahu pakai senjata kita. Kalau ada musuh ya kita udah menyerah saja. Tuhan Yesus menghardik demam itu sama seperti dia menghardik setan yang di rumah ibadat tadi itu. Dengan wibawa atau otoritas. Kalau otoritas jalankan dengan keluar perintah. Ya,
Coba balik lagi Lukas 4:35, kembali ke atas. Yesus menghardiknya. Katanya, diam, keluarlah daripadanya. Dan semua orang itu takjub, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini. Sebab dengan penuh wibawa, dengan penuh kuasa, dengan penuh tenaga, ya, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Ya. Nah, ini wibawa dan kuasa. Sebenarnya wibawa itu sama dengan kuasa, penuh tenaga dan kuasa. Ya. Power and authority. Wibawa sama dengan otoritas, ya. Jadi seharusnya di sini tenaga dan wibawa atau tenaga dan kuasa. Terjemahannya kurang cocok. Jadi di ayat ini Tuhan tidak menjalankan karunia kesembuhan, melainkan memakai otoritas untuk menghardik demam itu. Sehingga ibu mertua Petrus sembuh. Dan waktu kita mengeluarkan perintah itu biasanya jangan panjang lebar, ya. Perintah itu kan biasanya singkat kan. Kalau seorang jenderal suruh serdadunya, prajuritnya serbu, kan dia nggak bilang, oh prajurit, sekarang kalian serbu ya. Nggak pakai begitu. Cuma satu patah aja, serbu. Oh ya udah, tembak. Ya begitu kan. Serang. Maju. Ya begitulah. Ya. Jadi perintah itu selalu sepatah kata. Marilah kita menyelidiki hal ini dengan lebih seksama. Di manakah karunia kesembuhan diajarkan di Perjanjian Baru? Di mana? Karunia ini diajarkan oleh Rasul Paulus di 1 Korintus 12 sebagai salah satu karunia Roh Kudus. Jadi kapan karunia kesembuhan tersedia untuk pertama kali di Perjanjian Baru? Yang manakah datang lebih dulu? Karunia kesembuhan atau otoritas dan tenaga menguasai penyakit-penyakit? Yang mana duluan datang? Otoritas dan tenaga kan? Karunia belakangan sesudah Roh Kudus datang, ya, hari Pentakosta. Jadi otoritas dan tenaga untuk kesembuhan tidak sama. Nah, ini yang saya mau tekankan, tidak sama. Dan sangat berbeda dengan karunia kesembuhan. Ya, pisahkan ya, saudara-saudari. Jadi hari ini kita belajar otoritas dan tenaga, kemudian ada karunia kesembuhan, ada urapan, ya. Itu semua berbeda, saudara-saudari. Otoritas dan tenaga, karunia kesembuhan, dan urapan, ya. Semuanya beda. Cara pakainya juga beda. Bapak telah memberikan kepada Tuhan Yesus otoritas menguasai setan-setan dan sakit penyakit. Maka dia bisa keluarkan perintah kepada kedua-duanya, walaupun mereka tidak sama. Kalau bawahan ya bawahan. Kalau mau suruh bawahan tunduk, perintah. Setan adalah bawahan. Penyakit adalah bawahan. Kalau mau suruh mereka keluar atau orangnya sembuh, keluar perintah yang sama. Kita memakai otoritas bukan dengan berdoa kepada Tuhan. Tidak berdoa kalau pakai otoritas. Kalau berdoa itu tindakan imamat. Kita menjalankan otoritas dengan keluar perintah. Itu tindakan raja. Bagaimana kita menyuruh anjing kita duduk? Tindakan imamat, profetik, atau raja? Saudara-saudari? Imamat. Oh Tuhan, tolonglah. Dalam nama Yesus, suruhlah anjingku ini duduk. Aku proklamirkan kamu anjing. Duduk sekarang. Atau kita bilang, duduk, sit. Apakah kita berkata kepada anjing kita, Bapak, aku perintahkan kamu duduk. Aduh, Bapak, aku perintahkan kamu anjing duduk. Memang kita panggil nama Bapak, kita tahu kita panggil. Tapi kan bukan caranya begitu kan, salah alamat namanya. Saya proklamirkan kamu duduk. Apakah harus tunggu kata-kata pengetahuan dari Roh Kudus atau bimbingannya baru bisa keluar perintah? Duduk. Nah, saudara-saudari, di dalam Lukas 9, Lukas 10 kita diperintahkan kalau waktu menginjil, sembuhkan orang sakit, usir setan kan? Lukas 9 dan Lukas 10 kami tadi sudah uraikan. Sama saja, jadi kita nggak usah tunggu kata-kata pengetahuan lagi. Kalau di kumpulan orang-orang di gereja lain perkaranya ya. Jadi waktu ini selalu penginjilan. Arahnya tuh di luar ya. Di luar. Melayani orang-orang yang di luar.
Bukan Yesus tidak pernah berdoa kepada Bapaknya atau bernubuat kepada seseorang, tetapi ada waktu di mana dia tidak berdoa atau bernubuat, melainkan keluar perintah dengan otoritas. Kalau kita mau menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus jalankan dalam konteks mengabarkan kerajaan Allah, kita harus belajar kapan kita harus keluar perintah, kapan kita berdoa, dan kapan kita bernubuat. Tuhan Yesus punya otoritas ilahi, menguasai setan dan penyakit, yang dijalankannya dengan mengeluarkan perintah dan bukan dengan berdoa kepada Bapaknya atau bernubuat. Pada Lukas 9 ayat 1, nanti kita lihat bahwa Yesus memberikan otoritas ini kepada murid-muridnya. Kami akan ulang lagi sebelum hari Pentakosta pada waktu Roh Kudus datang. Otoritas atau kuasa tidak sama dengan urapan. Diulang lagi ya, jadi tidak sama. Kedatangan Roh Kudus pada hari Pentakosta tidak meniadakan apa yang Yesus ajarkan dan perintahkan kepada murid-muridnya. Tidak meniadakan. Sebaliknya, Roh Kudus memberi kepada kita lebih banyak kuasa, lebih banyak kekuatan untuk menjalankan perintahnya dengan lebih berani dan lebih berhasil. Kisah Rasul-Rasul nanti kita akan lihat bahwa murid-murid Yesus terus menyembuhkan orang sakit dengan menjalankan otoritas dan keluarkan perintah sebagai bukti kepada orang yang belum percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Sekarang kita belajar tenaga. Apa itu tenaga? Ya, karena ada diberikan kan tenaga dan kuasa. Apa itu tenaga? Lukas 4 ayat 40. Ketika matahari terbenam, semua orang yang membawa kepadanya orang-orang sakitnya, yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Sekali lagi, tidak bilang mendoakan mereka kan? Menyembuhkan mereka. Apakah Yesus menjalankan otoritas di sini? Ada perintah? Tidak kan? Dia hanya meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan orangnya sembuh. Jadi apa yang dipakai di sini? Kenapa Yesus meletakkan tangannya atas orang sakit? Nah, saudara-saudara pikir sedikit. Apa yang dipakai? Dia nggak pakai otoritas kan? Dia tidak perintah kan? Dia hanya meletakkan tangannya saja. Apa yang dipakai coba? Tenaga, saudara-saudari. Tenaga. Kita bilang tenaga listrik. Bagaimana dapat tenaga listrik? Harus ada hubungannya kan, ada kontaknya, betul? Masuk akal. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia. Orang yang sakit menjamah Tuhan Yesus. Orang sakit sisi hari ini juga bisa menjamah kita. Apa yang mengalir antara kita dan dia? Atau apa yang kita mengalirkan kepada orang sakit yang kita jamah? Apa yang mengalir? Tenaga, power, tenaga dinamis, tenaga mengalir. Karena ada tenaga yang keluar daripadanya. Dan semua orang itu disembuhkannya. Di dalam Alkitab begitu. Karena ada tenaga dinamis atau kekuatan yang keluar daripadanya. Seperti listrik ya. Orangnya sembuh. Orang yang jamah dia juga sembuh. Yang dia jamah juga sembuh. Coba lihat Markus 5:27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, dia mendekati Yesus dari belakang. Dan menjamah jubahnya. Nah ini perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun ya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Karena mereka sudah dengar ada tenaga yang keluar, tenaga kesembuhan. Ya. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Nah saudara-saudari, kita meletakkan tangan, kita menjamah orang. Apa yang mengalir? Tenaga kesembuhan. Tenaga yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang sudah diberi kepada setiap orang percaya. Yang keluar dari diri. Bukan urapan, tenaga. Dalam bahasa Yunani, tenaga itu dunamis. Masuk akal kan? Tenaga kan? Ya. Nah, bukan urapan yang mengalir. Tenaga. Ya, tenaga kesembuhan.
dunamis. Pada waktu itu Yesus menumpangkan tangannya atas orang sakit, tenaga kesembuhan mengalir untuk menyembuhkan mereka. Tenaga ini bahasa Yunani dunamis atau kekuatan berada di dalam dirinya. Tenaga ini juga ada di dalam kita. Amin. Apakah tenaga ini sama dengan karunia kesembuhan? Tidak, karunia kesembuhan waktu itu belum datang. Karunia kesembuhan datang sesudah hari Pentakosta. Ya, jadi tidak sama. Bukan karunia, tenaga. Dan tenaga ini tidak sama dengan urapan. Di manakah Tuhan Yesus berdiam pada saat ini melalui Roh Kudus? Di mana? Tuhan Yesus berdiam di dalam diri kita melalui Roh Kudus. Dia tinggal di dalam diri kita murid-muridnya. Oleh sebab itu, kita juga bisa menumpangkan tangan atas orang sakit untuk menyembuhkan mereka sesuai dengan Yohanes 14:12 dan Markus 16:18. Yohanes 14:12, apa yang aku lakukan juga akan engkau kerjakan. Amin. Markus 16, meletakkan tangan menjamah atas orang sakit sembuh. Ya. Nah, otoritas exousia. Boleh dicatat ya. Tenaga dunamis. Karunia karisma. Urapan krisma. Semua pakainya lain ya. Semua artinya tidak sama. Ya, yang hari ini kita pelajari dan dalam pelajaran-pelajaran yang akan datang adalah yang kita pelajari adalah otoritas dan tenaga saja. Karisma nanti kita akan uraikan ya penjelasannya di sesi-sesi yang akan datang. Seringkali Tuhan Yesus menumpangkan tangan di atas tempat yang sakit supaya tenaga kesembuhan mengalir langsung ke tempat itu. Ya, kalau sakit perut, tumpangkanlah tangan di atas perut. Sakit kepala, tumpangkanlah tangan di atas kepala. Kalau sakit jantung, tumpangkanlah tangan di atas dada ya, jantung sebelah kiri gitu. Kalau tangannya sakit, ya tulang-tulang sakit, letakkanlah. Kalau sakitnya di tulang belakang, letakkanlah tangan itu di tulang belakang. Ya, jangan tangan itu diletakkan di atas kepala, biar sakit perut, sakit apa, semuanya di atas kepala, terus orangnya didorong, tumbang orangnya. Percuma. Kita nggak mau orang tumbang-tumbang. Itu adalah pelayanan yang lain, bukan untuk menyembuhkan orang sakit. Ya, kita mau orang sakit sembuh, puji Tuhan, dia bersaksi, orang percaya. Amin. Nah, saudara-saudari, jadi kita selesai dulu sampai di sini. Jadi yang kita pelajari hari ini, sesi pertama, kita selesai sampai di sini. Kita akan melayani saudara-saudari kita yang sakit. Ya.